Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang untuk tampil di panggung dunia. Dulu Piala Dunia hanyalah angan-angan semata. Akan tetapi saat ini asa itu mulai ada. Indonesia saat ini hadir sebagai negara debutan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Timnas Indonesia sendiri jadi satu-satunya negara yang memulai kualifikasi Piala Dunia dari putaran pertama. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan berhasil mengumpulkan sebanyak 6 poin. Australia yang menduduki posisi 2 sementara ini hanya berjarak 1 poin saja dari peringkat 3 sampai 6 yang sama-sama memperoleh 6 poin. Tentunya semua negara di grup C masih sangat memiliki peluang memperebutkan posisi 2. Nah, selain Mimin akan membagikan kabar Timnas Indonesia terbaru hari ini, Mimin juga akan ajak teman-teman semua membahas secara singkat skenario peluang Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Jadi simak terus videonya ya teman-teman, dan mari kita ke pembahasannya. Laga yang terdekat yaitu 2 laga bulan Maret melawan Australia dan juga Bahrain. Pertama-tama kita mulai dari laga melawan Australia. Laga yang akan dimulai tanggal 20 Maret ini akan disiarkan langsung jam 4 sore waktu Indonesia. Pada laga ini, Timnas Indonesia sangat bisa mencuri poin, walau bertanding di kandang Australia yaitu Sydney Stadium. Akan tetapi patut diingat Timnas Australia saat ini dalam performa yang kurang baik. Jadi Timnas Indonesia sangat mungkin mencuri poin melawan Australia nanti. Mengingat Australia tak diperkuat bek andalan mereka yaitu Harry Souttar dan Chirkati. Misalkan teman-teman bertanya, kenapa kok Mimin selalu sebut-sebut nama Harry Souttar dan Chirkati dari video-video yang lalu? Percayalah teman-teman, sosok Harry Souttar dan Chirkati ini ibaratnya jantung pertahanan dari Timnas Australia. Berpatokan dari data yang ada di beberapa website terpercaya, bahwa sosok Harry Souttar dan Chirkati ini menjadi jantung pertahanan Australia dari beberapa laga Piala Dunia. Jadi, tak adanya kedua sosok ini membuat peluang Timnas Indonesia mencuri poin semakin terbuka lebar. Dan berikut adalah beberapa skenario yang kemungkinan akan terjadi di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia. Skenario pertama, skenario Indonesia runner-up. Untuk mencapai hasil ini tentunya tergantung juga dengan hasil pertandingan negara pesaing Timnas Indonesia di grup C. Kita ambil saja skenario yang mungkin masih bisa dibilang sangat realistis untuk dicapai. Pada sisa 4 laga Indonesia harus berhasil meraih setidaknya 1 poin melawan Australia, 3 poin melawan Bahrain, 3 poin melawan Cina, dan 0 poin melawan Jepang. Dengan hasil itu, Indonesia akan menduduki posisi kedua grup C dengan total 13 poin. Dengan harapan Australia dan juga Arab Saudi hanya memperoleh 1 kemenangan dan sisanya kalah atau imbang dalam 4 pertandingan. Jika skenario ini terjadi, maka Timnas Indonesia bisa langsung merayakan lolos Piala Dunia saat menang melawan Cina di Gelora Bung Karno nanti. Bisa teman-teman bayangkan, akan seperti apa perayaan yang ada? Pecah tangis akan ada di seluruh penjuru Indonesia. Perayaan juara SEA Games saja sudah sangat meriah, apalagi perayaan lolos Piala Dunia. Semoga skenario ini bisa kita capai ya teman-teman. Bismillah. Skenario kedua, finish di posisi 3 atau 4 dan lanjut playoff. Jika skenario yang pertama gagal, maka skenario ini harus bisa Timnas Indonesia amankan. Berikut adalah skenarionya. Dalam 4 laga Indonesia kalah melawan Australia, menang melawan Bahrain, menang melawan China, dan kalah melawan Jepang. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia akan menduduki peringkat 3 grup C dengan total 12 poin. Dengan harapan Bahrain dan China tak tampil baik di 4 pertandingan. Ya tentunya skenario ini juga masih terbilang sangat realistis ya teman-teman. Mengingat Timnas Indonesia terus memperbaiki skuad yang ada dan terus menambah pemain diaspora baru. Jadi kita sebagai supporter juga harus tetap optimis dan mendukung tim nasional sepak bola Indonesia ya teman-teman. Dan berikut adalah skenario terburuknya dan semoga tak akan pernah terjadi. Dalam 4 pertandingan Indonesia hanya meraih 1 poin saja. Misalkan ini terjadi, maka sepak bola Indonesia akan menjadi kembali memanas. Banyak teriakan ini out, itu out. Akan tetapi semoga skenario terburuk ini tak akan terjadi ya teman-teman. 2 laga bulan Maret adalah 2 laga penentuan bagi Timnas Indonesia dan para staf pelatih yang baru. Semoga Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang baik. Dukungan dari para supporter sangatlah penting. Jadi kita semua juga harus terus mendukung Timnas kebanggaan kita ya teman-teman. Untuk laga Indonesia versus Australia berikut adalah prediksi formasi yang akan digunakan Australia dan Timnas Indonesia.
Berpatokan dari informasi di Mbah Google, formasi andalan timnas Australia adalah 4-4-2. Tercatat formasi ini terus digunakan timnas Australia di beberapa tahun ke belakang, sampai saat ini. Sedangkan formasi yang akan digunakan timnas Indonesia akan sedikit sulit ditebak. Mengingat Patrick Kluivert dan Alex Pastoor memiliki formasi yang berbeda, jadi kita umpamakan saja pakai formasi 4-3-3 ya teman-teman. Mengingat Patrick Kluivert menjanjikan gaya permainan total football. Kira-kira jadinya akan seperti ini. Timnas Australia memakai formasi 4-4-2 dan timnas Indonesia memakai formasi 4-3-3. Mengingat dalam sepak bola, cara mengcounter formasi 4-4-2 adalah menggunakan formasi 4-3-3. Dan seperti yang kita tahu, timnas Australia saat ini tak diperkuat Harry Souttar dan Sirkati, yang notabene mereka dominan menjaga pertahanan sebelah kanan. Maka prediksi Mimin, kemungkinan sisi kanan pertahanan timnas Australia akan sangat mudah ditembus oleh pemain timnas Indonesia. Kabar baiknya, Ole Romeni sudah akan bisa bermain saat melawan Australia. Menurut informasi yang ada di website Transfermarkt, Ole Romeni adalah pemain yang memiliki kecepatan yang tinggi, serta dribbling bola yang sangat baik. Gerakannya yang lincah sangat diharapkan bisa menembus sisi kanan pertahanan timnas Australia, yang kebetulan tak akan diperkuat oleh Harry Souttar dan Sirkati. Tentunya Ole Romeni juga akan didukung oleh pemain bek kiri timnas Indonesia, yaitu Calvin Verdong. Calvin Verdong juga tercatat bermain sangat bagus saat membantu serangan. Jadi kemungkinan timnas Indonesia akan mencoba menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Australia. Ya, tentunya sang ahli analisa yaitu Alex Pastoor pasti sudah menganalisa permainan timnas Australia. Mengingat sebelum datang ke Jakarta, Alex Pastoor terlihat sudah menonton semua laga dari timnas Australia. Dan kemungkinan Alex Pastoor juga sudah mengetahui bahwa Harry Souttar dan Sirkati tak akan bermain. Alex Pastoor sendiri beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bahwa seperti apapun formasi yang akan digunakan, semua itu tergantung bagaimana kita menerapkannya. Ya, apapun itu, semoga timnas Indonesia bisa tampil maksimal ya teman-teman. Semua yang Mimin jabarkan tadi bersumber dari beberapa website seperti Transfermarkt, Analytics Soccer, Sports Football, dan lain-lain. Lanjut, kabar timnas Indonesia terbaru hari ini, pemain keturunan baru Dean James mengaku terbuka untuk timnas Indonesia. Menurut unggahan dari media Football Premier, Dean James dalam kondisi baik dan siap untuk Indonesia. Dalam video tersebut terlihat Dean James sendiri yang mengatakannya. Dean James adalah pemain berposisi bek kiri dan berumur 24 tahun. Posisinya mirip-mirip seperti Nathan Joe Aoun teman-teman. Gimana menurut kalian? Sikat nggak nih? Komen di bawah ya. Lanjut, kabar timnas Indonesia terbaru hari ini. Sandy Walsh dikabarkan akan pindah ke klub Liga Jepang. Hal ini dibocorkan oleh salah satu akun X yang menyebut bahwa Sandy Walsh akan segera bermain bersama klub Liga Jepang. Dan terpantau Sandy Walsh hari ini sudah tiba di Jepang. Akan tetapi para fans timnas Indonesia merasa tak suka. Mengingat beberapa pemain timnas Indonesia yang pernah merumput di Liga Jepang, minim sekali menit bermain. Para fans mengharapkan Sandy Walsh untuk memilih liga lain selain Jepang. Gimana menurut teman-teman? Setuju tidak jika Sandy Walsh merumput di Liga Jepang? Komen di bawah ya. Ya, apapun yang terjadi, semoga para pemain timnas Indonesia terus punya menit bermain yang cukup di klub. Mengingat ada beberapa pemain yang akhir-akhir ini terlihat sangat kurang menit bermain di klub. Rafael Struijk, Nathan Joe, Marcelino, Shine Patinama, dan Sandy Walsh akhir-akhir terpantau tak sering dimainkan di klubnya. Dan untuk Sandy Walsh, semoga pilihan pindah klub membuatnya lebih dapat menit bermain. Semoga secepatnya mereka kembali diberi kesempatan ya teman-teman. Mengingat persaingan dalam skuad utama timnas Indonesia sudah mulai ketat, jadi para pemain harus terus bekerja keras dan membuktikan kualitasnya di lapangan. Keringat jatuh di lapangan, latihan keras tanpa batasan. Ora wedi karo lawan gede, Garuda maju menang kuwi tekae. Garuda bangkit, terbanglah tinggi, merah putih selalu. Ya, itulah beberapa analisa dan kabar timnas Indonesia terbaru hari ini yang bisa Mimin sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Terus dukung channel ini dan timnas Indonesia ya teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.
La 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 la, terima kasih sudah menonton.